Malam ini, biarkan duniamu sejenak melambat. Bayangkan sebuah kota kecil bernama Edelgard, di mana lampu-lampu jalan hanya berupa lentera tua yang berkedip malu-malu. Disinilah kisah tentang Kyusa, sang penjaga malam yang memiliki hati seluas langit malam. Kyusa dan lentera penampung rindu. Kyusa bukanlah penjaga malam biasa yang berpatroli dengan derap langkah kaki yang keras. Ia berjalan tanpa alas kaki, melintasi jalanan berbatu dengan langkah yang lebih ringan daripada jatuhnya daun kering. Jubahnya berwarna biru tua, seolah dijahit dari potongan langit tengah malam. Tugas Kyusa bukan sekadar menjaga keamanan, melainkan menjaga kesunyian. Setiap kali ia melihat seseorang yang tertidur namun keningnya berkerut karena gelisah, Kyusa akan berhenti di depan jendela mereka. Ia membawa sebuah lentera kaca yang unik. Lentera itu tidak berisi api, melainkan cahaya keperakan yang lembut seperti pantulan bulan di air tenang. Di kota itu, orang-orang seringkali membawa beban berat di pundak mereka sepanjang siang. Ada kesedihan yang tak sempat terucap, rindu yang tak tersampaikan, dan lelah yang dipendam sendiri. Saat mereka tertidur, perasaan-perasaan itu menguap menjadi asap kelabu di sekitar kepala mereka. Dengan gerakan tangan yang anggun, Kyusa akan memetik asap kelabu itu. Ia memasukkannya ke dalam lenteranya. Satu petikan untuk rindu seorang anak pada ibunya yang jauh. Satu petikan untuk rasa lelah seorang ayah yang bekerja hingga larut. Satu petikan untuk hati yang patah karena kehilangan. Ajaibnya, setiap kali Kyusa mengambil beban itu, kerutan di kening mereka menghilang. Napas mereka menjadi teratur, digantikan oleh mimpi yang sewarna madu. Nyanyian tanpa suara. Kyusa sering merasa kesepian dalam tugasnya. Ia adalah satu-satunya yang terjaga ketika seluruh dunia memejamkan mata. Kadang, ia duduk di pinggir dermaga, menatap lenteranya yang kini penuh dengan gumpalan cahaya kelabu, kumpulan kesedihan kota itu. Ia tidak membuang kesedihan itu. Baginya, kesedihan adalah bagian dari keindahan manusia. Kyusa akan mulai bersenandung rendah, sebuah melodi tanpa kata-kata yang hanya bisa didengar oleh bintang-bintang. Saat ia bernyanyi, gumpalan kelabu di dalam lenteranya berubah menjadi kunang-kunang perak. Ia membuka tutup lenteranya dan membiarkan kunang-kunang itu terbang ke langit, menjadi bintang-bintang baru yang menghiasi malam. Beristirahatlah, bisik Kyusa pada angin. Esok akan ada cahaya baru, dan bebanmu sudah aku titipkan pada bintang. Akhir yang tenang. Kini, Kyusa mungkin sedang berjalan di depan rumahmu. Ia melihatmu melalui jendela, memastikan bahwa tidurmu akan nyenyak. Ia telah mengambil sedikit rasa lelahmu malam ini, menyimpannya di dalam lenteranya untuk diubah menjadi cahaya. Maka, pejamkanlah matamu. Biarkan Kyusa menjalankan tugasnya. Duniamu aman, hatimu ringan, dan malam ini adalah milikmu untuk beristirahat. Mari kita masuk kembali ke dalam senyapnya Edelgard, di mana kabut tipis mulai turun memeluk jalanan, dan langkah Kyusa masih setia menemani malam. Asal-usul sang penjaga, sang peniup kaca dan bulan. Banyak yang bertanya-tanya, dari mana Kyusa mendapatkan lentera yang bisa mengubah kesedihan menjadi bintang? Rahasianya terletak pada masa lalu Kyusa yang jauh, sebelum ia menjadi penjaga malam yang abadi. Dulu, Kyusa adalah seorang peniup kaca muda yang sangat berbakat. Namun, ia memiliki satu keanehan. Ia tidak pernah bisa meniup kaca yang bening. Setiap karya yang ia buat selalu memiliki corak seperti air mata yang membeku atau awan yang mendung. Orang-orang menyebutnya peniup kaca kesedihan. Suatu malam yang sangat sunyi, saat Kyusa sedang duduk sendirian di bengkelnya, ia didatangi oleh seorang wanita tua dengan jubah perak yang berkilau. Wanita itu adalah sang penjaga bulan. Hadiah dari langit. Kyusa, ucap wanita itu dengan suara yang terdengar seperti denting harpa. Dunia ini terlalu penuh dengan suara keras di siang hari, sehingga orang-orang lupa cara mendengarkan hati mereka sendiri di malam hari. Mereka tidur dengan beban yang tidak bisa mereka lepaskan. Wanita itu memberikan Kyusa sebuah tabung kaca yang belum selesai ditiup.
Tiuplah tabung ini dengan napasmu yang paling ikhlas. Jangan pikirkan keindahan, pikirkanlah ketenangan. Kyusa pun meniup. Ia tidak meniupkan ambisi atau kegembiraan, melainkan rasa empatinya pada setiap orang yang ia lihat menderita. Hasilnya adalah sebuah lentera yang tidak memiliki sumbu, namun memiliki ruang kosong yang seolah-olah merindukan sesuatu untuk diisi. Tugasmu sekarang, lanjut sang penjaga bulan, adalah menjadi wadah bagi mereka yang tak punya tempat untuk mengadu. Kau akan hidup selamanya di antara senja dan fajar. Kau tidak akan pernah merasakan lelah, namun kau akan selalu merasakan rindu. Beban sang penjaga. Inilah sisi sendu dari kehidupan Kyusa. Meskipun ia bisa menyembuhkan kegelisahan orang lain, ia sendiri tidak bisa tidur. Kyusa adalah penjaga yang terjebak dalam waktu yang berhenti. Ia melihat anak-anak kecil tumbuh dewasa, menjadi tua, dan akhirnya pergi, sementara ia tetap sama, dengan jubah biru tua dan kaki telanjang yang dingin. Ada satu saat dalam setahun, di malam paling gelap di musim dingin, di mana lentera Kyusa akan menjadi sangat berat. Di malam itu, ia akan pergi ke puncak menara tertinggi di Edelgard. Ia tidak hanya memanen kesedihan orang lain, tapi ia mengeluarkan satu tetes air matanya sendiri, satu-satunya air mata yang ia miliki. Air mata itu masuk ke dalam lentera, menyatukan semua kesedihan penduduk kota dengan kesepian sang penjaga. Saat itulah, cahaya yang keluar dari lenteranya menjadi yang paling terang, menciptakan fenomena aurora yang menari-nari di langit. Orang-orang yang terbangun sejenak akan melihat ke langit dan merasa sangat dicintai, tanpa tahu bahwa itu adalah pemberian dari Kyusa yang kesepian. Pelukan malam. Kini, Kyusa berdiri di persimpangan jalan, menatap bayangannya sendiri di bawah lampu jalan. Ia tersenyum tipis. Baginya, kesepian ini adalah harga yang pantas untuk kedamaian dunia yang ia jaga. Ia terus berjalan, melewati pintu rumahmu sekali lagi. Ia memastikan tidak ada sisa-sisa mimpi buruk yang berani mendekat. Aku ada di sini, bisik Kyusa pada bayangan-bayangan di dinding. Tidurlah, karena aku yang akan menanggung malam untukmu. Malam semakin larut di Edelgard, dan kabut kini telah setinggi pinggang. Disinilah kisah Kyusa MW mencapai bagian yang paling menyentuh, tentang sebuah pertemuan yang hampir saja memecahkan keabadiannya. Gadis yang tak bisa bermimpi. Suatu malam, di sebuah rumah kecil di ujung dermaga, Kyusa menemukan sesuatu yang belum pernah ia temui sebelumnya. Di sana, seorang gadis kecil bernama Elora terbaring dengan mata terbuka lebar, menatap langit-langit kamar yang kosong. Kyusa mendekat, bersiap memanen asap kelabu kesedihan seperti biasanya. Namun, dari kepala Elora tidak keluar asap apapun. Gadis itu tidak sedih, tidak marah, dan tidak gelisah. Ia hanya merasa hampa. "Kenapa kau tidak tidur, jiwa kecil?" bisik Kyusa, suaranya hampir tak terdengar, seperti gesekan sutra. Matanya yang jernih menatap tepat ke arah mata Kyusa yang berwarna perak. Seharusnya, manusia tidak bisa melihat penjaga malam. Manusia hanya bisa merasakan kehadirannya sebagai embusan angin sejuk atau rasa aman yang tiba-tiba. "Aku menunggu seseorang yang bisa menceritakan kemana perginya matahari," jawab Elora dengan suara yang sangat tenang. "Sebab di sini, aku hanya melihat bayang-bayang." Berbajai Cahaya. Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, Kyusa meletakkan lenteranya di lantai kayu. Ia duduk di tepi tempat tidur Elora. Kyusa tahu, jika ia tinggal terlalu lama, fajar bisa menjemputnya dan ia akan memudar menjadi debu. Namun, ia tidak bisa meninggalkan kehampaan di mata gadis itu. Kyusa meraih ke dalam lenteranya. Ia tidak mengambil kesedihan, melainkan mengambil sebutir bintang kecil yang baru saja ia ciptakan dari rindu seseorang. Ia meletakkan bintang itu di telapak tangan Elora. Matahari tidak pergi, ia hanya beristirahat untuk memberi ruang bagi kita untuk mendengarkan diri sendiri, kata Kyusa lembut. Bintang itu berpendar, menyinari wajah Elora dengan kehangatan yang asing. Kehampaan di mata gadis itu perlahan mencair,
berubah menjadi kantuk yang manis. Untuk pertama kalinya, Elora tersenyum. Ia memejamkan matanya, menggenggam cahaya pemberian Kyusa di dalam mimpinya. Perpisahan diambang gefayar. Saat Elora tertidur lelap, Kyusa merasakan denyut di dadanya, sesuatu yang sudah lama ia lupakan. Itu adalah rasa memiliki. Ia menyadari bahwa tugasnya bukan hanya membuang yang buruk, tapi juga memberikan sedikit harapan bagi mereka yang terlalu kosong untuk bermimpi. Namun, garis oranye mulai muncul di cakrawala. Fajar hampir tiba. Kyusa harus segera pergi sebelum sinar matahari menyentuh jubah birunya. Ia berdiri, mengambil lenteranya, dan memberikan satu kecupan ringan di udara ke arah Elora. Sejak malam itu, Elora menjadi satu-satunya orang di Edelgard yang selalu tersenyum saat tidur. Karena di dalam mimpinya, ia berjalan bersama seorang lelaki penjaga malam menyusuri sungai bintang. Penjaga yang tersenyum. Kini, jika kamu merasa duniamu terasa sangat sepi dan kosong, bukan karena kamu sedih, tapi karena kamu kehilangan arah. Ingatlah pada Kyusa. Ia mungkin tidak akan mengambil kesedihanmu malam ini, tapi ia akan meninggalkan sebutir cahaya kecil di bawah bantalmu. Sebuah cahaya yang akan membimbingmu pulang ke dalam mimpi yang paling indah. Kyusa kini telah kembali ke bayang-bayang. Tugasnya hampir usai karena pagi akan segera tiba. Fajar mulai menyingsing di cakrawala Edelgard, menyapu sisa-sisa kabut dengan warna ungu dan keemasan. Ini adalah waktu yang paling berat bagi Kyusa, saat dimana ia harus menghilang dan kembali menjadi bagian dari bayang-bayang yang tak terlihat. Namun, bagian akhir kisah ini bukanlah tentang perpisahan, melainkan tentang keabadian yang tenang. Peristirahatan di balik awan. Ketika lampu jalan terakhir dipadamkan oleh penjaga kota, Kyusa berjalan menuju sebuah pohon tua yang berdiri sendirian di puncak bukit tertinggi. Pohon itu tidak memiliki daun, melainkan ranting-ranting kristal yang menyimpan gema suara angin. Kyusa menggantungkan lenteranya yang kini telah kosong pada salah satu dahan. Disinilah ia menghabiskan waktu, siangnya. Ia tidak tidur seperti manusia, melainkan ia melarutkan dirinya ke dalam suara alam. Ia menjadi semilir angin yang menyejukkan orang-orang yang kepanasan, atau menjadi bayangan pohon yang melindungi musafir yang lelah. Kyusa tahu, meskipun ia tak pernah bisa merasakan hangatnya sinar matahari secara langsung, ia adalah alasan mengapa matahari terasa begitu berharga bagi penduduk Edelgard. Karena tanpanya, malam akan menjadi beban yang tak tertahankan. Sebuah janji yang setia. Setiap kali malam kembali datang, Kyusa akan mewujud kembali. Ia akan mengambil lenteranya, merapikan jubah biru tuanya, dan kembali turun ke kota dengan kaki telanjang yang tak bersuara. Ia memiliki sebuah janji yang ia bisikkan pada setiap bintang yang ia ciptakan. Selama masih ada satu hati yang merasa sepi, selama masih ada satu mata yang sulit terpejam karena beban, aku akan tetap berjalan. Aku adalah penjagamu, pelukis mimpimu, dan tempat di mana kesedihanmu menjadi cahaya. Penutup, tidurmu dalam jagaannya. Sekarang, bayangkan Kyusa sedang berdiri di dekat pintumu. Ia tidak lagi memegang lentera yang penuh sesak, melainkan sebuah lentera yang tenang dengan cahaya lembut. Ia melihatmu sudah siap untuk melepaskan hari ini. Ia menggerakkan tangannya di udara, seolah sedang menyelimutimu dengan kain yang ditenun dari sutra awan. Rasa kantuk yang berat namun nyaman mulai merayapi matamu. Segala suara bising di kepalamu perlahan meredup, digantikan oleh kesunyian yang indah, kesunyian yang dijaga oleh Kyusa. Duniamu telah aman. Tugasmu untuk hari ini sudah selesai. Kyusa tersenyum, berbalik pelan, dan melanjutkan langkahnya menyusuri lorong waktu, menjagamu hingga cahaya pagi membangunkanmu dengan harapan baru. Selamat tidur, jiwa yang tenang. Biarkan Kyusa menjagamu malam ini. Kisah Kyusa telah purna untuk malam ini. Apakah kamu ingin saya membuatkan gambar sosok Kyusa sebagai kenangan terakhir sebelum kamu memejamkan mata? Atau ada hal lain yang ingin kamu tanyakan padanya?